Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan bahas jenis barisan bilangan yang kedua, yaitu barisan geometri. Nah, ya sebelumnya kita sudah bahas barisan aritmatika, kali ini kita akan bahas barisan geometri. Nah, bedanya barisan aritmatika dengan barisan geometri adalah pada aturannya. Kalau barisan aritmatika, peraturannya itu hanya boleh ditambah atau dikurang dengan angka yang sama. Tapi kalau barisan geometri itu bisa dikali atau dibagi dengan angka yang sama, ya. Oke, saya sudah punya contoh 2, 6, 18, 54. Nah, kalau kita perhatikan 2 kali 3 6. 6 kali 3 18. 18 kali 3 54. Nah, ternyata barisan yang atas ini selalu dikali 3. Nah, kalau di aritmatika kan aturannya itu disebut beda. Kalau di geometri aturannya disebut rasio atau disimbolkan dengan huruf R. Nah, karena ini selalu dikali 3, jadi kita tulis R-nya 3 aja. Jadi kalau di geometri, kalau R-nya 3 artinya selalu dikali 3. Kalau R-nya 5 artinya selalu dikali 5. Kalau di aritmatika, kalau bedanya 3 itu artinya selalu ditambah 3, gitu ya bedanya. Nah, sekarang contoh kedua, 192 dibagi 4 48. 48 dibagi 4 12. 12 dibagi 4 3. Nah, untuk yang kedua ternyata dia selalu dibagi 4. Ya, sama seperti aritmatika, dia boleh dikali atau dibagi tetapi harus dengan angka yang sama. Nah, kamu perhatikan nih, selalu dibagi 3 atau selalu dibagi 4. Nah, untuk penulisan rasio kita tidak mengenal istilah pembagian ya. Jadi nanti di rumusnya semuanya dalam bentuk perkalian. Maka untuk rasio yang peraturannya dibagi kita jadikan pecahan. Karena dibagi 4 itu sama aja dengan dikali 1/4. Jadi kalau dibagi 4 rasionya 1/4. Kalau dibagi 3 berarti rasionya 1/3. Kalau dibagi 2 berarti rasionya 1/2. Gitu ya anak-anak ya. Untuk penulisan rasio pembagiannya kita pakai pecahan. Oke, sama seperti aritmatika, di geometri juga ada dua rumus. Yang pertama rumus UN, yang kedua rumus SN. Untuk penjelasannya sama dengan aritmatika. UN itu untuk mencari suku ke N-nya, kalau SN untuk mencari jumlah N suku pertama. Nah, rumusnya agak ribet ya anak ya, karena dia pakai pangkat. Perhatikan rumus UN. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Jadi R-nya ada pangkatnya sebanyak N kurang 1. Jadi kalau contoh ya, misalnya kalau ditanya U6, maka rumusnya jadi A dikali R pangkat 6 kurang 1 gitu. Jadi kalau ininya N, ininya N. Kalau ininya 6, ininya 6. Maka nanti jadi A dikali R pangkat 6 kurang 1, 5. Tinggal kita masukin angkanya, A-nya berapa. Kalau untuk soal ini berarti A-nya 2, R-nya 3. Berarti nanti tinggal 2 kali 3 pangkat 5. Nanti ada contohnya ya. Ini hanya penjelasan materinya dulu. Untuk rumus SN-nya ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama kalau R-nya lebih dari 1. Yang kedua kalau R-nya kurang dari 1. Jadi ini sama aja dengan yang atas untuk yang perkalian, kalau yang bawah untuk pembagian. Bisa juga dikatakan seperti itu, cuman ya kita tetap aja melihat R-nya juga ya. Nah, kalau yang R-nya lebih dari 1, maka pakai rumusnya yang ini nah. A dikali buka kurung R pangkat N kurang 1. Nah, bedakan ya, bedakan rumus ini dengan rumus ini. Kalau yang ini N-nya kurang 1 dulu kayak gini nih, 6 kurang 1, 5. Tapi kalau ini enggak, ini R-nya pangkat N dulu, dihitung nanti hasilnya berapa baru dikurang 1 ya. Dibagi R kurang 1 kalau yang R-nya lebih dari 1. Tapi kalau R-nya yang kurang dari 1 seperti ini R-nya kurang dari 1 nih, yang ini lebih dari 1. Kalau yang ini pakai yang atas, kalau yang ini pakai yang bawah. Hanya ketukar di bagian kurungnya aja nak, lihat. Dia sama A kali R juga, bedanya nih R pangkat N kurang 1. Kalau ini 1 kurang R pangkat N, jadi hanya dibalik aja. Bawahnya juga dibalik. Kalau yang lebih dari 1 R kurang 1, kalau yang di bawah 1 kurang N. Nah, sekarang untuk mencari rasio, ini rumusnya, tapi cara gampangnya gini. Untuk mencari rasio,
kamu tinggal bagi aja dua suku berdekatan, tapi harus yang belakang bagi yang depan ya. Contohnya ini yang kedua, kalau mau bikin aturannya kan 48 per 192, itu kan angkanya agak besar. Kalau kamu mau pilih yang ini juga boleh. Jadi untuk menentukan rasionya terserah kamu, yang penting pilih aja dua angka yang mudah dihitung. Jadi ini rasionya juga bisa kamu cari dengan cara 3 per 12. Kita sama-sama bagi 3, nanti jawabannya 1 per 4. Nah, sama kan rasionya gitu. Ini trik untuk menentukan rasio, karena agak susah juga kalau di bahasan geometri ya. Setelah ini kita akan bahas soal. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan bahas salah satu contoh soal barisan geometri. Kali ini saya sengaja pilih yang R-nya kurang dari 1 karena itu agak susah mencarinya ya. Oke, saya punya soal. Diketahui barisan bilangan 108, 36, 12, 4 dan seterusnya. Nah, tentukan A apakah termasuk barisan geometri. Karena ini kita lagi bahas barisan geometri, biasanya sudah pasti dia barisan geometri. Tapi ini saya bahas lagi supaya kalian lain kali kalau mengerjakan soal barisan bilangan harus hati-hati, karena untuk soal yang sebenarnya itu tidak akan dikasih clue-nya. Kita yang tentukan sendiri apakah dia aritmatika atau bukan, geometri atau bukan ya. Nanti kita bahas caranya. Oke, dua suku berikutnya, suku ke-6. Suku ke-6 berarti yang ditanya adalah U6 ya. Karena kan ada rumus UN, ada rumus SN. Kalau suku ke itu berarti U. Kalau jumlah 5 suku pertama berarti ini S. Jumlah 5 suku berarti S5 gitu nah. Oke, sekarang kita jawab ya. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ini geometri atau bukan, kita harus tahu dulu nih aturannya. Ditambah, dikurang, dikali atau dibagi ya. Kita tulis angkanya 108, 36, 12, 4. Nah, dilihat dari modelnya ini kayaknya nggak mungkin ditambah karena angkanya makin kecil. Dikurang bisa, tapi dari 108 ke 36 kan lumayan jauh ya. Dari 36 ke 12 kayaknya nggak terlalu jauh, apalagi 12 ke 4. Jadi kemungkinan kalau dikurang pun ini angkanya nggak akan sama pengurangannya ya. Sekarang perkalian. Kalau perkalian kan dia harusnya makin besar, tapi ini makin kecil angkanya. Nah, berarti ini kemungkinan pembagian. Nah, kita cari dulu rasionya ya. Nah, untuk mencari rasio tadi kita tinggal bagi dua angka yang berdekatan. Tidak harus 108 dengan 36 karena dia angkanya agak besar. Boleh kamu pilihnya yang 12 sama 4 aja. Kalau mau dibagi harus yang belakang ya. Kalau untuk mencari beda pada barisan aritmatika itu yang besar kurang yang kecil. Tapi kalau untuk mencari rasio, yang belakang bagi yang depan ya, jangan ketukar ya nak ya. Jadi ini 4 per 12, sama-sama kita bagi 4, nanti jawabannya 1/3. Inilah rasionya. Karena rasionya pecahan, maka untuk barisan geometri ini peraturannya selalu dibagi 3. Nah, 108 bagi 3 itu 36. 36 bagi 3 itu 12. 12 bagi 3 itu 3. 12 bagi 3 itu 4, maaf ya. Oke, maka ini apakah termasuk barisan geometri? Jawabannya iya. Yang B. Dua suku berikutnya ya, ini terakhirnya 4. Kamu disuruh lanjutin lagi habis 4 apa? Karena ini selalu pembagian. Nah, untuk bagi kan biasanya agak susah ngitungnya. Jadi kita buat jadi perkalian. Kalau mau perkalian dikalinya 1/3 nah ya. Jadi setelah 4 lanjutannya 4 dikali 1/3 itu aja nah. Jadi nanti ini 4, kalau perkalian pecahan tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 1 4, 3 kali 1 3. Maka ini dua suku berikutnya yang pertama ini 4/3. Suruh bikin 2. Kalau mau lanjut lagi ya kali lagi 1/3. Jadi kalau barisan geometri yang peraturannya pembagian, itu cara ngitungnya diubah jadi perkalian, tapi pembaginya diubah jadi pecahan seperti ini. 1/3 ini artinya dibagi 3. Tapi kalau mau dihitung supaya gampang, kita bikinnya kali 1/3. Ini suku. Jadi
habis 4/3 nih, lanjutannya 4/3. Kita disuruh bikin dua, satu lagi. Ya udah, 4/3-nya kamu kali lagi sama 1/3. Gitu aja. Jadi setiap kali mau melanjutkan ke suku berikutnya tinggal kali sama rasionya. 4 kali 1 4 per 3 kali 3 9. Jadi ini lanjutannya nanti 4/9. Mau lanjutin 4/9 ya kali 1/3 lagi. Pokoknya selalu dikali sama rasionya. Oke, sekarang kita cari U ke 6 dan C ya. UN nya geometri tadi rumusnya A dikali R pangkat N kurang 1. Kalau mau nyari U6 maka A nya, A itu suku pertama. Suku pertamanya ini 108 dikali R pangkat. R nya mana tadi? R nya ini rasionya 1/3 pangkat 6 kurang 1, kan N kurang 1, N nya 6, maka 6 kurang 1. Maka ini nanti tinggal 108 dikali 1/3 pangkat 5. 6 kurang 1 kali 5. 1/3 pangkat 5 itu ya 1/3 kali 1/3 sampai 5 kali. Nah nanti jawabannya jadi 108 kali 1 per 243. 3 pangkat 5 itu 243. Nanti jawabannya jadi 108 per 243. Nanti ini disederhanakan ya. Disederhanakan nanti jawabannya adalah 4/9. Oke, nah sekarang itu. Ini mungkin saya hapus ya, karena untuk nyari yang D agak panjang nih ya. Ini nanti diulang lagi aja videonya kalau mau dicatat. Oke, yang D saya kerjakan di sini ya. Nah, yang D kita mau menentukan S5. S tadi rumus Sn, karena itu tadi R-nya 1/3 kurang dari 1, maka kita pakai rumus yang kedua ya. A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R ini kalau yang R-nya kurang dari 1. Kita mau nyari S5. Masukin rumusnya A. A-nya 108 dikali 1 kurang R pangkat N, R-nya 1/3 dikali N-nya 5. Karena yang tanya S 5 dibagi 1 kurang R, 1 kurang 1/3 karena R-nya 1/3. Nah ini tinggal dihitung. Nah kalau kamu sudah jago konsep pecahannya, untuk hitung soal ini pasti nggak sulit lagi ya. Oke, 108 dikali 1 kurang ini 1/3-nya pangkat 5 dulu. Tadi jawabannya 1 per ke bawah ya. 108 dikali 1 min 1 per 243 dibagi, ini kan 1 kurang 1/3. Nah biar bisa dihitung pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Jadi yang satunya kita ubah jadi 3/3, karena 3 bagi 3 kan 1 sama aja. Tadi dikurang 1/3. Nah kalau bawahnya sama-sama 3 baru bisa dikurang atasnya. Lanjut, ini jadi 108 dikali, ini juga sama. Nah ini kan 1 dikurang 1 per 243. Supaya bisa dihitung yang satunya diubah jadi 243 per 243. Jadi diubah supaya sama dengan sebelahnya ya, dikurang 1 per 243 dibagi, ini tinggal dikurang, ini jawabannya 2/3. Oke lanjut lagi. Oke agak tutup sini ya. Nah nanti ini jadi 108 dikali nih, jadi 242 dibagi 243. Nah ini kan pembagian pecahan. Pembagian pecahan cara ngitungnya bisa diubah jadi kali. Yang bawahnya kamu balik, 2/3 dibalik jadi 3/2. Setelah itu dihitung semua. Nah nih 108 kali 242 kali 3 dibagi 243 kali 3. Nah itu tinggal dihitung semua. Nanti jawabannya adalah 191 1/3. Kita jadikan pecahan campuran. Oke begitu ya. Untuk perhitungannya nanti belajar hitung pelan-pelan aja. Kurang lebih cara ngitungnya seperti ini ya. Kalau geometri memang agak susah sedikit, jadi
jadi harus lebih teliti dan lebih perhatian ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti.